Sebenarnya yang kita butuhkan itu doa para malaikat. Makanya ada istilah sedekah subuh. Nah, sebab sedekah di waktu subuh itu dua kelompok malaikat yang mendoakan. Ya matu ke waktu duhai, si di mani kelompok malaikat. Waktu duhur satu kelompok, hanya penjaga siang. Tapi ya ko masih dekat ko subuh makoe, itu kelompok malaikat masih dua kelompok malaikat masih mendoakan. Jadi mega milau dongangi. Yana tu ampai sedekah subuh itu dianggap istimewa. Jadi ya komeki mapitte pas sedekah waktu bersedekah, maka asidakah di waktu subuh. Kapan lagi sedekah istimewa? Di hari Jumat, yang diistilahkan di Jumat berkah. Kenapa hari Jumat? Karena seluruh malaikat rahmat Allah itu akan turun, dan ketika khatib sudah naik di atas mimbar, maka malaikat itu akan berbondong-bondong, bersap-sap masuk ke dalam masjid. Itu lebih banyak daripada orang yang ada di dalam masjid. Dipertemukan dengan waktu, yakni di waktu subuh. Iyana kesempatannya ini adalah waktu yang didoakan para malaikat. Dan sholat yang kita laksanakan tadi adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Egan namo sampajang ijama, hanya sholat subuh yang disebutkan sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Padahal tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan orang yang sholat itu ada malaikat di belakangnya menjadi makmum. Dari situlah kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk azan dan juga iqamah kalau mau melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa melaksanakan kedua-duanya, cukup melaksanakan iqamah, supaya kita sholat tidak bersama syaitan, tapi kita sholat bersama dengan para malaikat-malaikat Allah. Sekitar 15 menit atau 10 menit melona tama subuh. Ayana rawattu naturu malaikat penjaga siang. Tapi malaikat penjaga malam itu masih ada. Nah, sebab dia pernah selesai tugasnya. Tama pi waktu suruk enak perewa itu malaikat penjaga malam. Jadi pada petugas kantoran malaikat itu malaikat diutus oleh Allah ke bumi, itu tugas denano kotanya tugas. Nah, sama onron na malaikat oke lagi emonro, tapi nanti turun ke bumi ketika tugas. Malaikat penjaga malam itu turun di waktu asar, malaikat penjaga siang itu turun di waktu menjelang subuh, dan malaikat penjaga malam belum kembali sebelum tugasnya selesai. Maka ketemulah dua kelompok malaikat di waktu subuh. Makanya disebut sholat yang disaksikan para malaikat. Yana tu ampai ibadah di waktu itu istimewa. Makanya dia Nabi man sholla sholati subahi bil jamaati. Nah nigi tau mas sampai subuh berjamaah itu pada komoto isi wani bujuru, maka siwiak lori Allah Ta'ala. Makanya ciri kunci nampak ya kode tulik jama mana ni masih sampajang ko masih angka 2 sampajang aja lalu kasalai ko masih yang pertama sholat isya. Nah sebab nigi mas sampajang isya berjama, maka dia akan seakan-akan sholat nisful lail. Itu si puluhan nih foto maka siwiak. Tapi narek kode tulai sampai yang ise sampai subuh jalalu kesalai, itu kuncinya. Magai nasabah ia sampai subuh itu setara dengan satu malam sholat malam. Ia natu nasabari nasininna ibadah pakasiweng ngeriwatu subuh itu istimewa, Pak. Semua ibadah di waktu subuh itu istimewa. Dan kenapa istimewa? Karena saksinya banyak. Apa iri dibutuhkan? Itu doanya malaikat. Sebenarnya yang kita butuhkan itu doa para malaikat. Makanya ada istilah sedekah subuh. Nah, sebab sedekah di waktu subuh itu dua kelompok malaikat yang mendoakan. Ya matu ke waktu duhai, si di mani kelompok malaikat. Waktu duhur satu kelompok, hanya penjaga siang. Tapi ya ko masih dekat ko subuh makoe, itu kelompok malaikat masih dua kelompok malaikat masih mendoakan.
Jadi mega milau dongangi yana tuh ampai sedekah subuh itu dianggap istimewa. Jadi ya komeki mapite pas sedekah waktu bersedekah, maka as-sedekah di waktu subuh. Kapan lagi sedekah istimewa? Di hari Jumat yang diistilahkan di Jumat berkah. Kenapa hari Jumat? Karena seluruh malaikat rahmat Allah itu akan turun. Dan ketika khatib sudah naik di atas mimbar, maka malaikat itu akan berbondong-bondong, bersap-sap masuk ke dalam masjid. Itu lebih banyak daripada orang yang ada di dalam masjid. Ya itu sampai pas sedekah di hari Jumat istimewa, karena itu tidak terbatas jumlah malaikat yang mendoakan. Itu bedanya sebenarnya. Makanya yang kita butuhkan Pak Dongan malaikat. Kemudian kapan lagi istimewa? Malam Lailatul Qadar. Nah, sebab malaikat di waktu itu seandainya epitai itu tidak ada tempat sejengkal tanah pun di muka bumi ini denon rui malaikat. Peko cara deteksi malaikat. Ini nih yang ulama kita kalau secara ilmiah. Saya tidak masuk dulu di ya. Istilahnya istilah tasawuf napake tahu makadah. Bagaimana mendeteksi alam malaikat? Istilahnya malaikat apa carana tanrei makada angka malaikat maka dia tahu pandrita kalbu itu akan tenang dan mata itu mudah sekali tidur. Makanya kau subuh magampala da matinro pura si iga lulu mata tidak lolo si matinro. Yang kedua karena di situ malaikat banyak. Yang kedua ia kau jumai tinro ya nenre pakatok baik mari ya nangka. Kenapa? Karena dia sudah masuk malaikat memenuhi masjid. Makanya dia tahu pandrita ia komelo kok deteksi malam Lailatul Qadar ia konapai mangalibi na malada no cakarudu itu salah satu isyarat. Jadi untuk mendeteksi alam malaikat itu ya itu ampai ko masigi Pak seperti ini. Ia kau isaliwangi lihat tuh hawana. Lain hawanya itu kalau isaliwangi. Tapi ya kau taman aku masih ada hawa lain. Itu kayak sejuk memang. Pada kong angin mak baru macake itu karena resonansi malaikat kata ulama. Deni rita malaikat tapi kita bisa merasakan. Mak komati itu kau boleh. Ya nangka bola mapalla yonro ide na melo tanna pa pinadinge setan mego kutu tanya malaikat ya na tumpai na suruki na binta mangaji supaya terresonansi kenroi. Coba yang sering melaksanakan ibadah umrah ketika di Masjid Nabawi ina to di melo ya je matinro cek dek bata tutup mata na laba nih. Kemudian kapan? Ketika kita membaca Al-Quran. Iya na to mangaji. Napay talu lampa. Si garu-garu ni okina. Magi, meni matinro. Kenapa? Karena malaikat akan hadir mendengarkan Al-Quran. Dari situlah sehingga kita dianjurkan membaca Al-Quran dengan suara lirih. Supaya malaikat juga itu mendengarkan. Dan mendoakan kita. Di sisi lain, setiap lapas Al-Quran itu ada khadam, angka malaikat pak jagana. Makanya ketika surah Al-Ikhlas turun, itu ribuan bahkan jutaan malaikat yang mengiring. Iya na tu ampai maka daya kui baca Qurannya, papas salama, tanya ukolino bawang, namo ukolala kubur. Makanya ada kisahnya itu dalam satu risalah. Alena pengulut Imam Syafi'i angka nangka sewa waktu angka tahu mate orang tua tahu matau kasih mate tapi ya tahu matau mate tahu biasa-biasa deto nak ada masih jangka ko masih mat pita nangka ibadahnya biasa-biasa. Kemudian ketika dia meninggal yang mengkremasi itu Imam Syafi'i. Alina cemi dia yang mengkafani kemudian mensolati kemudian dia ikut memakamkan rewa ipole ki burue materu ilo masigi elena pabulute manta Syafi'i
terus ke masjid, duduk-duduk bersikir, maga maniha maktangangi tu dan masikiri natako matindro manipi. Jadi okiron na sikiri itu daro masikiri na matindro manipi naitai onna iya tau matoy purenantara loki buru irenre tama surga. Dalam mimpinya itu dia melihat ditarik masuk ke dalam surga. Angka 2 tahu maka raja maka tanibi limana, itulah yang menarik dia masuk ke dalam surga. Sininna meloe halangi ina iya teh 2 maka raja toli palesse itu wayolona sehingga dia dimudahkan jalannya. Pas itu tasel lagi mantasapi natanaibi maka daniga iko maginan kamu pasalama ya tomatoy aganasam. Saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga bismillahirrahmanirrahim. Makanya mantasabi mapit na iya tomatoy mo bantu makanya nasaba alena mewaika. Saya ditemukan di jalan tercecer, kemudian dia memuliakan saya, nataro ka oko songkona pesat tinggi mantasabi maka da aga makna na iya maka da newaika na bantu ka oko lalangge na salamatkan na taro ka oko songkona maka da imantasabi matarulo bolana baineno na iya almarhume tanpa beltu makotalangi maka da kenroy monro songkona almarhum tanpa songkona min aku tanan pak maka da ina taro ka oko songkona na aga memang ukuro songkona sisanna nalay penena makanya kisongkone nabuka iman tasapi ternyata ada lapas Ar-Rahman Ar-Rahim korasope tapi lagani bismillah Allahur Rahmanur Rahimani maka dia naruh malaikat na bismillah karena dia memuliakan basmalah narunti ayat-ayat na pong Allah Ta'ala tercecer demi memuliakan natario kosongkona na silakan ya pak maka daripada na puja tahu mencarepa dia muliakan nah silakan yuk kosongkona karena memuliakan basmalah yang ayat Al-Quran nah sabari malaikat na bismillahirrahmanirrahim dampingi kita surga. Disitulah Imam Syafi'i menangis tapi aja tersalah paham kalau kamaki sope korata silakan yuk kulut denah kor maknana artinya memuliakan Al-Quran dari koyena tuh sampai biasa wapasangan ini paki buah undangannya biasa kan ada acara-acara keagamaan maulid ga nabi ga acara pokoknya semua biasa yoki lafaz bismillah dalam tulisan Al-Quran di surat. Kalau saya jangan aja toliki bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan Arab cukup dengan Latin. Nah sebab rata-rata orang tidak menghiraukan lagi isi undangan ya bami ronita tanggal asyaga soga dina na baca itu bismillahirrahmanirrahim poliase tangan na mamanya itu cek deh na baca iya apalagi kau bapak boting maki buah undangan kemudian isat na undangannya adalah pas basmalah itu adalah salah satu ayat Al-Quran sebaiknya jangan ditulis dengan tulisan Al-Quran. Nah sebab siapa tahu nalulukan kita wenaji si nalulukan ya dua carepa tercecer kemudian terbang itu jadi masalah. Itu untuk memuliakan jadi pasalnya itu makanya ulama kita dulu itu hati-hati betul. Kemudian satu-satunya nabi yang dikasih oleh otoritas itu cuma Rasulullah. Biasa waktu tanang kuburuta maka daka magi dan nabi tapi buat di mabere syafaat nabi-nabi itu kan tidak bisa. Rasulullah bisa memberi syafaat maka dia guruta ini mursyid kami nah sayaro nabi ta demetona pada nabi lengi iya nabi-nabi madiolo sinin na parenta na pong Allah Ta'ala parenta po midaga parenta nabi ebi palatui Nabi Musa pokoknya pong Allah Ta'ala masurangan ni parenta na pong Allah Ta'ala dega parenta na Nabi Musa iya nang kagaga tuli pong Allah Ta'ala minatanay Nabi Ibrahim juga begitu tapi iya nabi ta angka pengakuan. Makanya angka yasang ibadah sunnah ada ibadah fardu lari lo kematu lari kadari angka ibadah sunnah angka ibadah fardu
iya wajib perintah pun Allah Ta'ala langsung, iya sunnah maka daki Nabi ta masuk rogan, padahal pun Allah Ta'ala itu masuk rogan ya roh. Tapi mana kan Nabi ta pegang kuri, nah sama nanti itu malaikat dia melapor ke Nabi. Jadi ya malaikat na lapor ko masampaja sunnah gitu ya, ko masampaja paraluki na lapor loki pun Allah Ta'ala. Iya sampaja sunnah angkala rilok ko Nabi ta. Iya na romatu pahala ibadah sunnah itu nanti menjadi jalur syafaat. Ia sampaja perlu itulah menjadi jalur rahmat pamase. Makanya dua mita utama surga tahun lolongannya pamase si bawa syafaat. Makanya kodeta lolos soko sampaja perlu angka mau pas sampaja sunnah ya harapkan ya natu nak dapat tempele aga ia kodena pamase mulolongan syafaat namu harapkan. Makanya aja tersali sampaja sunnah ya natu nak ada Ibnu Abbas sahabat Nabi Abu Hurairah, ya Rasulullah melo kasih bawai di okilalana surga kama ke Nabi ta angin launo agame milau nasar melo kasih bawai di okilalana surga maka Nabi ta ya aja nero milau lengena nasa ide iya miro melo kasih bawai di okilalana surga maka Nabi ta de sapano lengi milaui aja na yero nasa ide iya to miro bawa me milau melo kasih bawai di okilalana surga mamakko Nabi ta cinampak napa makada ia pe komelo ko si bawa ya okilalana surga bantu ka. Akala ko bantu ngangi maka Nabi tapi gay bisujud mulori pong Allah Ta'ala. Na iya ko sampaja paralu dia na cucu pe gay sujud na loro patan rakaat dia na jadi pagana dua rakaat. Iya ko sampaja sunnah boleh diperbanyak. Kama kiro iya na rona masuk Nabi ta komelo ko si bawa ya berarti jalur syafaat itu ibadah sunnah. Kenri boleh ibadah sunnah boleh ko mati pong Allah Ta'ala. Tapi angka ibadah sunnah oleh ko lebih mak dioleh termasuk Lailatul Qadar. Ni pun Lailatul Qadar pamulan apa? Sebenarnya itu Lailatul Qadar makanya guru tak hadiah lupo. Apa angka cik di Nabi asalna Nabi Syam'un. Setanggalina sana Syam'un. Angka tu nak kibuara pelek barae nak kada pelek Samsung. Ketu Samsung Batawi. Di semua ya ko tomato atas pasti disang apa pilih riolo ya nak mondre manato dia na nonton pilih na salso bupingi pimi. Jadi iya rosamun nak kibuar ngipele teh namanya Samso padahal nabi itu Pak itu Nabi Samun namanya itu nabi salah satu nabi tapi iya Samun degaga pengikutna degaga pengikutna Nabi Samun degaga mana tapi zaman-zamannya jadi dinam itu 5 musuh. Ya nang katau tu libar jua jadi dina panitia masigi alena mana murusui anggota na Samun dia tu. Nang ada dega gamelo kong kabali. Nabi Samun itu jadi dina mi. Aga na pigau. Iya kosoi mamusui. Aga na pakai senjata na tanya bangku, tanya besi, rahang kaladai. Ada mengatakan rahang unta. Unta tu bangin na unte onron na isi mak deke. Iya naro bukun naro, iya naro nala senjata. Ketuma jeko memang tu cek dek. Iya naro, iya to anak batangi tak papetual lo na tahu onro galana. Iya na tu ampai Samsung meraja badana. Makiro, iya nak batangi. Siaga iya tanah si sabbu itu lebih berjihad. Tapi aneh nasaba iya koso itu 5 puasa, 5 puasa si teru. Denangka na dena puasa kosoi iya kawani masam pajam peni ina de tosya nang kana tinro latu ele. Jadi di malamnya dia sholat 1 malam penuh, di siangnya dia berpuasa sambil berjihad. Itu kurang lebih 1000 tahun. Mak juta kapere na hunu. Iya na membuat Nabi takjub. Maka dawe Nabi na po Allah Ta'ala malam peto ni umuruna sinin na puasa na jama selama pajang masa de to na natin rokon ni makasiwir berjihad to niya soso apalapaga aga nasa nabita po wadi gataling umaku pahala ya wadi ngekalayar ite pa ito nabita pati na mangilaw jadi ako ka tau taliwaliwa pati na mangilaw kung kapure magagin tanak karabat di ka boleh alam di megay na yan makon to nabita ko po Allah Ta'ala di makada wadi gataling pahala ibadah wadi ngekalay na bisamu maka dari Allah Ta'ala walikum Muhammad
Itulah sehingga ada malam Lailatul Qadar. Jadi itu arae nasabak makadai khairum min alfi syahrin. Masarolat di inainya siaga si sabu angka tahu pandrita, dia tidak menafsirkan di situ 1000 menerjemahkan, tapi makadai lebih masarolat dia pak itu arae angka istilahna si ratu makdatu si sabu masabu. Ya kau makadai si ratu terbatas, ya kau makadai makdatu siaga. Oh wakai ka, ya kau makadai si sabu terbatas, ya kau makadai masabu di batasanna. Makanya mengatakan khairum min alfi syahrin. Si Tuhan ada je na si sabu ya tu. Makanya itu pandita pa hakiki dia nak ada si sabu. Na sama angka ya se na yorona khairum. Pada ji ko to makada masabu di batasanna. Makanya yogi si kame. Betul kan nama kaya kah? Pada kau makan mak juta-juta, mak puluh-puluh, dia na 10 ya tuh, mak datu, mak sapu, dia na si sapu. Makanya itu tidak terbatas. Apa ya kau si sapu diulang berarti arwami pulau na talu tahu lebih. Na si sapu ro tahu berjihad ya. Itu jadi itu tidak terbatas. Jadi ada api di kapan? terakhir situnganna makada kaon na angka ibadah nabi taya pinangkuri semua itu Pak. Kayak kami tak curi pas sedekah angka, sempaja angka, puasa angka, sikiri angka. Jadi aku meki masuk bapa 5 tandre tanya itu makanya karena Allah tanya tiba cek ko panitia he mata ko pangin na panitia baca karena Allah 50 sawabur tanya itu sumbangan kami nama tandre kika kami nama tandre ya kong katau milau sumbangan alengi goncingon ro adita tu sumbangan kami nama tandre kung katong makadaya tabi ang kajero cara mayane siapa ditabanto nga makadaya ang kagunci mo alin katudi ko pero tama no mo alin jadi goncingon ro adi mi alin ide ni poda makada alay siya no de alina pakadalono mo alay siya mi mo ala yun ro sumbangan kina minamatan re kedudukan na inaro nakada ang kamu bereng tapi demus sanitanya topay kon nilay alina panilay siya gamelo na ya kung kataw makoro bate na masidak ka makade ko Allah Taala iya to manimpala isiagi me wala kan tapi maraji Pak makadaki iya mana ko nalaman lagi dalam nyawa na panrasay kan begitu. Yang kedua kode itu lemole rumah kedua maraji ngetu stas de paulet tangnya itu ambil yang kedua pamesengi di toko kantota di 100 di 50 di 20 patamamanya ko kantota ya nalalu pag tala celengangnya akapat jani takoti silampa aja titai makada di siaga ambil 2 lembar 3 lembar tatuti mata tanah patapatamu ke celengang maka di Allah Taala nigi atakku malenga dena bilangan nga nalenga di to bilangan ni parewa kami to pili madari maloni supaya jallo gata disirati sorong te matam lakin ro monro yaro na madani jadi isi dononya itu sedekah begitu Pak ada tingkatannya puasa makoto atau tingkatan ibadah makoto sikiri makoto kita sapa iya roga secerdas beribadah ini penutupnya makanya upasan ini ia kupure mas sampajan mengaribi ajak tangaji itu pura mas sampajan mengaribi mas sampajan sunnah mengaribi ajak tangaji rogi randa ki ko mangaji ki agak tigaw tanya waktu mangaji itu waktu mas sampajan as-sampajan ni an-narakanna yanariasa sampajan sunnah awabim makin nabi tacica mi mujama pada ko mas sampajan sunnah ko 12 tahun itana ya dampangi dosamu 50 tahun namo mangaji kita 30 gesok kapatama ko tu palongan na mga ribi dito nule dapi nilai dito sampajan narakanna jadi ki ya secerdas beribadah aja nila pumawa makanagi yupigaw de tasapa mati yami komelo ilabu matannas soy angaji ki aja to siya tas sampajan ang kampasura makanya ibaca wasyams wal laili kalau surah bil falaq kalau surah binas ya lengi dalle
pada webusi di napatu napa ya tu tahu anak-anaknya dijaga dari kepakiran apa mau surat baca wasyams wal laili kalau surah di Pak kalau surah dinas jamu taplek kali taplek baca mui surah ke 91 92 surah ke 113 dan 114 pura pi mangaribi asam punya sunnah ni aja tu sita ngaji salah saya pian nangirakan nak melo ki mengaji rugi lada ki nasabaya ko mengaji ki denule dapi apalan na 10 tahun ibadah denule tapi aku mas sampaja ni narakanna itu setara dengan 12 tahun sholat. Ini riasat cerdas beribadah. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijar. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hanya rahmat, hidayah dan taufiknya lah semata, sehingga pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini kembali kita sama-sama hadir di tempat yang penuh berkah dan di subuh bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan, yaitu subuh yang ke-28. Senantiasa kita berdoa kepada Allah agar segala amalia Ramadan kita senantiasa diijabah, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula harus tak henti-hentinya kita memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah, istiqamah, untuk senantiasa taat terhadap perintah Allah, senantiasa istiqamah dalam ibadah kebaikan. Dan khusus di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita berhasil dengan amalia Ramadan kita. Kita dididik menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan, contoh terbaik untuk keselamatan kita di dunia, terlebih untuk keselamatan kita kelak nanti di akhirat. Sinina umasallam malabi tumatuaki andrenge sel suraki mana ngkai hadir. Ya. Akhir Ramadan ini atau bahkan sepertiga terakhir itu adalah waktu yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalamnya dalam surah Al-Fajr, demi waktu fajar. Ya, jadi waktu fajar itu, subuh itu mulia waktunya, ya, yang ditandai dengan diawali ayatnya dengan huruf sumpah. Kemudian walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Nah, termasuk inilah 10 terakhir Ramadan, mulia. Wasyaf'i wal watar, demi malam yang genap dan yang ganjil. Ya. Jadi tidak ada bedanya
terkait dengan waktu itu antara malam genap dan malam yang ganjil. Ya. Hanya saja malam-malam ganjil di sepertiga terakhir Ramadan ini lebih kita porsi waktu tak untuk beribadah, karena ada petunjuk, ada ciri-ciri malam penuh berkah itu atau Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil 10 terakhir. Ya, meskipun ketika kita kembali kepada ayat sama-sama mulia waktunya, yang genap dan yang ganjil. Ya, malah kalau saya bercanda Bapak Ibu, kalau kita ini menghitung-hitung waktu malam siang Ramadan ini, nerek komakadaki ye subuh ma 20 arwah, maka yang duluan puasa itu sudah 29. Jadi nereko angka tahu si kira-kira iya minamelo makasiwiang nereko reke ganjil ni wani tanpa mengisi ibadah di malam-malam yang genapnya. Nah, itu sudah satu tanda bahwa sekelompok yang puasa belakangan itu hitungannya ganjil, sekelompok yang puasa duluan itu hitungannya genap. Ya, maka disinilah tipu daya kita dalam menghitung-hitung waktu, sehingga kadang-kadang ada manusia yang betul-betul ia minaseng umelo ia maka siwiang aku tofiru wani ganjil saya khawatir sini na tomo-tomo lebih yang kayak hadere nereko angka tau maka siwiang ya tongo miro bawang wani ma baraka wani ma lebih Lailatul Qadar melo na 7 sehingga napa tujui maka siwia malam ke-21, ke-23, ke-27 atau bahkan nanti malam ke-27 saja, karena lebih banyak ciri-ciri terjadinya Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Ia meniro bawang ini napake. Saya khawatir bukan Anda target turunnya Lailatul Qadar itu. Ya. Tapi ini kapal na target puang Allah Ta'ala lolongan ia rawan ni malabi Ya. Niga kira-kira. Salah satu ciri turunnya Lailatul Qadar itu adalah turunnya malaikat. Ya, maka petunjuk yang semestinya kita amalkan untuk mendapatkan malam 1000 bulan itu adalah kita merujuk pada ayat yang ke-30 surah Fussilat. Ya. Apa yang dikatakan Allah, sesungguhnya orang yang mengaku ya, Allah adalah Tuhanku. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah maka siwiang. Istiqamah beribadah. Dia selalu isi waktunya mulai malam pertama Ramadan tanpa alpa beribadah walaupun malam genap di malam 10 terakhir Ramadan. Istiqamah. Maka ciri-ciri turunnya Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat ke bumi dengan jumlah yang begitu besar. Maka di ayat yang ke-30 surah Fussilat, orang yang istiqamah lah yang akan turun malaikat kepadanya. Dia mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi bergembiralah, berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan. Ya, jadi tahu angka ini istiqamah tu na target yaitu wani mak barakah wani malabi. Ya nereko angka tahu naseng malam ke-21 tapi saya tarawih, malam ke-22 stop dulu, malam ke-23 lanjut lagi hadir, malam ke-24 hilang lagi, malam ke-25 baru datang lagi, malam ke-27 baru datang lagi. Saya katakan malam ke-27 yang kamu hitung, tapi yang puasa duluan sudah malam ke-28. Tapi siapa yang ditarget oleh Allah dengan keberkahan satu malam di bulan suci Ramadan ini, seperti kita beribadah lebih daripada 1000 bulan, mereka orang-orang yang istiqamah mengisi Ramadannya, mengisi waktunya siang malam untuk beribadah, salat, mengaji, berzikir, bahkan dengan 10 terakhir ini dengan i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini na tomo-tomo labiki selesur malabiki pada angkai ria maseri fuang Allah Ta'ala. Nah, ini kita sudah di penghujung Ramadan. Iya. Kalau tidak salah dan memang sudah ada prediksi itu lebaran
lusa insyaallah. Ya. Jadi kalau begitu berarti besok hari terakhir kita puasa. Ya, kalau tidak ada perubahan penetapan, ya kita lebaran. Narima kona norosini toma-toma lebih kan kemanang hadere. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Seberapa besar pengorbanan kita, termasuk harta kita, diri kita, untuk mengisi Ramadan kita tahun ini? Ya. Mari kita introspeksi diri. Boleh jadi kita masih punya semangat bahwa tahun Ramadan yang akan datang saya masih hidup. Boleh jadi. Akan tetapi keberkahan Ramadan ini, waktu di bulan Ramadan ini, kalaupun kita masih dapati Ramadan tahun depan, keberkahan ini sudah tidak bisa lagi kembali terulang. Waktu tidak bisa lagi diulang. Nah ya kiai ramalata makoke mencaji sabini risininna ritu pakasiwiata. Mencaji sabini risininna pangampita mana risesena fuang Allah Ta'ala. Ya. Olehnya itu mari kita isi di ujung Ramadan ini dengan senantiasa tafakur, introspeksi diri. Bisa jadi, ya Allah, dari segi ibadah salat saya masih banyak kekurangan ya Allah. Ritujunna puasaku wepuang megamu pagangguang sehingga saya masih mungkin lalai terhadap menjaga puasa dengan baik. Mangajibku puang wedena siaga kasih sikiriku ya megangi waktu culik-culikku na iya waktu fakir itu sikiri. Itu perlu kita introspeksi diri di akhir Ramadan ini. Dan bisa jadi jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kurang pada diri kita adalah doa. Wa doa ngota. Karena kadang-kadang waktu kami nak melebihi lagi pakai melo doang koto melo buka. Mage madari napatak kalupa ni melo doa rifuang Allah Ta'ala nasabak sibuk ni fite maka detege je matu melo mariolo wo bukang ya gage. Ya, pak kamanan ni lenne iolona. Atau masih sibuk dengan cerita bercanda kiri kanan. Waktu melebihi pakai melo doang. Kadang-kadang angka kiri itu malilu, angka kiri itu lalai untuk memanfaatkan itu. Ya. Taitan digari anak-anak ekomelo ibuka. Ya. Sininna ya rupa-rupana gagai melo mana itu nandre. Bahkan napalin nak maneng yolona. Tanda kutip pada harpura robu katangay sonange. Ya anak-anak. Nah. Kalau seperti itu gambarannya kita, sini na toma-toma lebih kemana yang kayak hadir. Dari kumakuro gambaran anak-anak emelo buka, yang dia perhatikan adalah apa yang akan dia makan, dia minum pada saat itu, tanpa mengisi dengan ibadah, doa, ya maka pada mata itu anak-anak. Ya olehnya itu mungkin saya kembali pada diri saya, mungkin yang kurang adalah ya doa kita di saat-saat diijabah doa kita itu menjelang buka puasa, dan manfaatkan kesempatan senang itu menjelang buka puasa untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia naik baca bawang ipak doangan na kotomelo buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Ya, tapi pernahkah kita ada jedah dulu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, karena doa buka puasa itu kan tidak satu riwayat. Ya, makanya ada saya lihat video-video di-share menyalahkan doa buka puasa kita selama ini. Ya, karena katanya redaksi artinya beda. Ya, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berpuasa. Wa bika amantu, kepadamu pula aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Nah salah ya roh apa? Dia apa tuh buka? Ipodani puang Allah Ta'ala makalah nasabah papidale mata puang ubuka. Apalagi katanya ketika membaca doa zahabaz zama'u. Ya roh zahabaz zama'u wa batalatil uruq, telah hilang rasa haus. Sudah basah urat tenggorokan.
nasang sale nasi koi baca na dia foto buka apa dia pana marakko dia pana marica dito pana tedeng ya rodakai ya sehingga ada guru kita yang bijaksana polomun ritoni ya Roma kada zahabal dhama'u ya Allah ya sudah hilang rasa haus sudah basah urat tenggorokan ya dan sudah ditetapkan pahalanya ya kalau mau kita berdoa sebelum buka sedikit ya baru kemudian lanjut setelah buka kumarusa ni puasa ta baca ni ropa doangan na zahabal dhama'u apa si coco ni batuan nama kada ya Allah bukan na cek de elenye ni dakaku ya marica to ni tigorokku nah itu bisa tapi baca doa sebelum buka pun dengan bacaan yang biasa kita baca selama ini lengkap termasuk zahabal dhama'u sebelum buka itu juga tidak salah karena logikanya ia tu tahu melo buka enatama waktu na buka tahu dia paje na to minum dia pa to manre saman na to masuk na saman na sau ni dakai nah itu sehingga doa mau sebelum buka mau dilanjut sesudahnya itu tidak ada masalah ya tapi saya mau katakan bahwa manfaatkan waktu itu untuk ingat banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya dengar yang dicapakna ayat na Allah Ta'ala ku surah Al-Baqarah ayat 185 ya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun setelah sempurna puasa kita 1 bulan ini ya mau 30 hari mau 29 hari suku ni siulang asan na puasa tak walitukabirullah pada mata takbir ini mapagaraja dari Allah Ta'ala ya kemudian bersyukurlah kepada Allah pemegay syukur tak nah jadi kutubu rak buka jangan langsung dicambuk jangan langsung yambak lau ketika sudah buka ucapkan alhamdulillah baru lanjut lagi nah kita ini kan rata-rata kalau buka ya madari tapalan subami ya tapalan subami malah saya katakan kalau ada yang sunnah ya jangan dulu pilih yang lain ya Nabi buka dengan kurma basah tidak ada kurma basah kurma kering kalau tidak ada air putih nah, setelah itu alhamdulillah baru lanjut dengan menu-menu yang lain itu jadi saya mungkin mengatakan bahwa doa kita selama ini yang kurang ya, doa yang kurang nah termasuk sini na tomo-tomo lebihkan ke hadere angka mega tahu lo mataraweh iya antara 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya ketika diisi dengan zikir ada jamaah di antara kita yang tidak perhatikan itu ya bukan tugasnya mubalagha bukan tugasnya pegawai syara baca ya Allah maka la ilaha illallah ya, Muhammadur Rasulullah ataukah di selingan 2 rakaat yang lain fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah dan seterusnya atau dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna mega lau matarawe detuna jampangi baca ya roh padahal kita tinggal ikut saja sementara begini Bapak Ibu biasa ke salat sunnah toh 2 rakaat pindah tempat ya lete on roaki alasan yang masyhur adalah magitu lete-lete mas sampaja sunnah 2 rakaat pindah lagi supaya yero yonri mas sampajang yonri sujud mancaji sabir suri marina Allah Ta'ala maka garo Bapak Ibu toh begitu ternyata memang itu adalah perintah Allah perintah Nabi ya sahabat mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya la wasila salatan bi salatin ya Nabi memerintahkan kepada kami angka kina perintahnya Nabi tamakada ajalal musambungi sempajammu ya lete mas sempajang lain artinya lanjut dengan salat sunnah yang lain hatta natakallama au nakhruj jangan sambung 2 rakaat untuk 2 rakaat berikutnya sampai kita berkata-kata dulu mak baca-baca ki dulu au nakhruj bahkan keluar masjid dulu tapi nasabak marip pagi nari kufura ki mas sempaja 2 rakaat napa to musu masih napa tamas napa mas sempaja si cukup pindah tempat itu sudah nakhruj artinya keluar dari tempat kita salat yang tadi kemudian salat sunnah berikutnya maka deki kapang magi ni koto matarawe meloki musu marip pameman ni meloki si sapi on ruang oi kacau nih ya kufura si 2 rakaat si sep si sapi siki yero kiri kanan si sele yang depan belakang tukar tukar kalau seperti itu ya nolde kapang matarawe ki makade jamaah sipungan dan sebegini napanna begitu kalau itu mau diamalkan tukar tempat tapi ternyata Nabi mengatakan hatta natakallam artinya paselena ya rolete onroaki itu mak baca-baca ki ya makanya ada jeda-jeda itu ya mapaka lebih ki ko apa sahabat Nabi ta
Ya setelah sikir-sikir yang lain, itu olehnya itu, ya misalnya kamu tarawih itu, aku mak baca-baca yo lo tuh pelawangan duan rakan, kita juga ikut. Kita juga ikut. Ya, dan ada juga ini kelainan saya lihat Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Ya, kadang-kadang memang koma tarawih itu 2 rakaat, antara 2 rakaat selanjutnya madari melo ni lepu Fatihah imange nape tetung saya jamaah. Atau aye lalo angka anggota naseng mapangumpu pinapa tetung jadi na tomit tetot rokok di sujud si maka kamu kena sempe itu sampajangnya. Berapa banyak sunnah yang terlewatkan kalau kita sengaja seperti itu. Iya. Nah, reko angka tahu maka damelo piroko rakaat pertama salat tarawih itu baru saya berdiri takbir. Ada kejawab kadang-kadang gitu. Kalau ada yang sengaja, saya khawatir. Ya. Nah kan kayak nafsu Allah Taala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Orang munafik itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah. Dia ingin menipu Allah. Nah, mari kita jangan akal-akalan dalam beribadah. Mau menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Siapa yang tertipu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Bahkan ketika dia salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia berdiri salat, dia memperlihatkan kemalasannya. Maka jena caroko imange. Mas sampajang mas semet-semet toy. Kita khawatir itu tanda kemalasan. Berdirinya salat dia perlihatkan rasa malasnya. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Siapa itu? Orang munafik. Ternyata orang munafik bisa saja lebih dahsyat siksanya di akhirat nanti daripada orang kafir. Kalau orang kafir mungkin khalidina fiha, dia masuk ke dalam neraka khalidina fiha selama-lamanya. Tapi orang yang munafik, ya, orang munafik, maka difahami Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik dia ditempatkan pada neraka yang paling di bawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kan kadang-kadang ada faktor ya angka perlu yurusu angka maliwan nih baca Fatihah imangin apa tetong ini, tapi jangan sengaja-sengaja begitu, jangan ya. Makanya tadi antara 2 rakaat dengan 2 rakaat isi dengan zikir, ikut dengan yang pimpin di depan ya, ikut dengan yang pimpin ya. Makanya ketika kita salat sunnah qabliyah subuh tadi ada tahiyatul masjid ya, kita pindah tempat, itu pengganti daripada keluar dulu baru masuk lagi salat. Atau tanpa pindah tempat tapi kita selingi 2 rakaat itu dengan bacaan istighfar baru lanjut lagi ya. Saya kira itu Pak, Ramadan ini memang kita butuh dicerdaskan dalam beribadah, sehingga saya kira saya terakhir 2 dari terakhir penceramah subuh di masjid kita ini saya tinggal mau menyemangati terhadap ilmunya gurita, ilmunya ustaz yang sudah disampaikan pada mulai subuh pertama sampai ke 27 kemarin ya. Saya ini apa yang kurang kira-kira? Doa. Dan ini waktu-waktu yang kadang-kadang kita lalai. Kemudian selanjutnya jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya beberapa malam ini termasuk mohon maaf tadi itu saya sudah antisipasi minimal saya dapat 2 rakaat di masjid baru salat subuh. Saya sengaja memang terlambat masuk supaya saya antisipasi nih ya. Ternyata begitu matoi silalu tabura sempaja tapa ya, ada lagi perasaan mau ke WC. Dan beberapa malam ini tantangannya saya rasakan, ya Allah kenapa saya diuji dengan seperti ini. Itu pertanyaan manusiawi ya. Maka jadi nama kue kak buang ya udin menyamang mas sikir-sikir mas sempajang, kenapa saya cenderung mau buang air. Ternyata memang karena saya banyak minum ya, karena banyak duduk banyak minum juga ya. Tapi pernah suatu malam saya ku MCK-nya masjid. Macule man yan na isaliwang. Macule na isaliwang. Bahkan natendang aga pintun na yorowesi unre makadekawa. Di bawah sede ufushu aku sewe. Ya. Saya masuk ke masjid, saya sengaja bilang sama pegawai sara, siapa tahu terlambat kak Tama, ya kaman iri aja na tataja kak. Sehingga saya masuk sedikit di belakang. Si DP sih kaya ronana Jadi pura na naganggu nange ko sewe tama kama sampajang, si DP sih kaya romas cule-cule. Ena toroko idi lengang ya lena, maka deka aku napain reaje na yan nana kutoroko idi natumpaki. Maka deka ternyata anak-anak itu semakin kecil semakin bandelnya kelihatan
Tapi jangan dikatakan nakal di pembawaan anak-anak memang seperti itu. Dia tomatoa kadang-kadang dia boleh perengi cina lah sabah kedo-kedo anak-anak. Dia kan aku ropa. Ya. Nah, apalagi tomatoan lagi mah dari macam ko anak ko masih gawi. Apalagi dari ko idi tani anak tak naganggu topi mas sempaja ko masih gie. Muncul rasa ya Allah. Naganggu topi kisah anak nareko kedo ya rana mak bampe na bampe si bawan na makadeka dina meta na bampa to buri na ustaz iya na macule-cule. Saya ambil pelajaran di situ Bapak Ibu. Iya. Anak-anak itu nareko tei bata na kedo-kedo salana nanae. Saya mau katakan bahwa itulah masa lalu kita. Iya. Itu masa lalu kita. Maka bateta biasa di waktu tabata. Dan saya yakin kelakuan kita bisa saja lebih mabat tapi orang nama batai ini tambah kokwe. Maka kira-kira tomotot tak waktu tabicur. Tapi orang tua itu kasih sayangnya luar biasa. Ureki na pateri na bampa na leki di balanca. Bagaimana kita supaya bisa senang lagi? Ya. Kalau orang tua saja marah kepada kita kalau kita nakal-nakal, bandel, apalagi orang lain. Ya, cigau ki kota we. Nah, ini terjadi baru-baru ini di Makassar, Pak tuh. Saya malu sebagai ustaz. Ada ustaz, ada anak-anak dapat nakal-nakal. Nah, sorong mikir heleng, tapi kenapa bisa memar wajahnya sampai keluar menetes darah di pelipis di ujung matanya? Maka deka, kalau anak-anak itu adalah masa lalu kita, namun maka siwet kima cule-cule to, nereku angkat tomatua pada ini, lalu kemudian kita nakal di hadapan Allah. Dia pernah makanya pakai siwet tak? Kira-kira pekwe berarti na puang latala melomita ki nama seki nereko pada mupi ronana berarti tamak kesiwiang. Nah, nereko pada mupi ronana tasale na sama na dia na sedingalin na salah. Dia tidak pernah merasa we salah kaje. Bahkan anak-anak itu anu masalah na pegau sebelum balik itu Nabi mengatakan rufi al kalam, memang diangkat pena, tidak dicatat sebagai dosa. Jadi angkat telu dia nama dosa nereko salai. Dia nama dosa nareko dia na puasa, dia nama dosa nareko dia na sempajang. Siapa itu? Ya, anak-anak sebelum balik. Ya, ya. As-sabiyyu hatta yablugha. Dia nama dosa nareko macigau, dia na sempajang, dia na puasa. Ya, kemudian anin naimi hatta yastaiqaza. Orang tidur. Ko tomatin ron atau katulu-tulu, mandre gagana atau dia wajai. Itu tuh toma dosa. Matindro kinalabot sampajangnya kita tidak dosa karena lewat waktu salat itu. Tapi ada hadis mengatakan kalau kita tertidur sampai lupa satu waktu salat, ya maka dia Nabi tak fal yusalli idza zakaraha. Salatlah ketika kamu mengingat. Jadi siapa tahu matindro ki atau tak lupa kinalabot di sampajang, sampajang riwayat pengaranna. Bisa jadi kita salat Isya sebelum masuk salat subuh tadi. Atau kita salat duhur di waktu Isya. Bisa saja. Napa pengaran maka dalah. Di umas sampajang wani lohur isa menengerang bisa saja salat duhur ayatuna rona kombangkan to pandritata gangkana angka to pandrita maka da ko angka tahu 50 menit tahun umurna napa mas sampajang 15 tahun balik 50 tahun umurnya baru salat 35 tahun melo iselle ya sampajanna. Pertanyaan saya, mampu gak kira-kira? Ada itu yang sengaja mendobol salat fardunya supaya salat fardu yang tidak pernah dikerjakan pada masa-masa kemarin waktu nadipan pada hijrah ya dia pernah sempajang dia mas sempajang supaya tak selenas yang harus sempajang waktu dia mas sempajang. Kalau kita mampu silahkan, tapi intinya adalah tobat. Iya. Saya yakin Pak kalau 35 tahun mau diganti salat yang kemarin baru kita double salat 30 tahun kemudian 50 tahun tambah 3 tahun 20 na tahun 20 na tahun apa lunas ya indra sampajata. Ya apalagi nareko dinai dapi umur 80 tahun. Olehnya itu intinya tobat. Hikmahnya adalah kalau ada orang yang sampai mau mengganti salat yang kemarin yang terlewatkan, kalau ada yang sampai mau tapi tidak mampu, maka hikmahnya adalah salat yang sekarang paralu kita jagai si bama DC. Ajak lalu nak kasih nalabo si di sampaja Pak dia cuma sampaja tapi ketika lupa fal yusalli idza zakaraha maka salatlah ketika kita ingat ya sampaja ini riwayat ingaran ya kemudian taubat dan perbanyaklah salat sunnah tak ya ternyata
Salat sunnah yang potensinya lebih besar untuk menjadi penyempurna salat fardu kita adalah salat rawatib. Ya. Yang mana yang disebut rawatib, ada rawatib yang hukumnya sunnah muakkad, ada yang seperti sunnah mutlak biasa. Yang rawatib itu ya udinge pasukku sampajatta ya rosyagai pulo na taung ipapole de bolong-bolong ya reka desisi tomas sampaja watuero. Salat sunnah yang bisa menutupi salat wajib kita yang lewat adalah salat yang 12 rakaat. Itu sunnah muakkad. Sunnah rawatib yang muakkad. Qabliyah subuh 2 rakaat. Duhur, qabliyah duhur 4 rakaat. Ba'diyah duhur 4. Jadi maghrib dengan duhur sudah 8. Qabliyah subuh 2, qabliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2. Sudah 8. Kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu sunnah muakkad 12 rakaat. Maka Nabi tak menshalla isnatai rakaat. Iya, isnatai asyara rakaat. Siapa yang salat dan istiqamah menjaga salat sunnahnya 12 rakaat fi lailatin fi yaumin wa lailatin. Salat sunnah yang mendampingi salat fardu di siang malam dan siang malam, maka Nabi tak ya, bunya lahu bihinna baitan fil jannah. Dibangunkan surga untuknya, dibangunkan rumah di dalam surga untuknya nanti di akhirat. Ayatu naru nase guruta yang paling besar kemungkinan ya rodinge pasukku puasata sampajatta yang tidak sempurna di masa lalu itu yang 12 rakaat. Ya, yang lain itu yang mutlak yang lain itu untuk asugirata ya nase guruta ya. Itu adalah bekal pribadi tak. Tapi yang 12 rakaat ini yang membantu menyempurnakan salat fardu yang kurang baik. Saya mau kembali Pak, ini kita mau ke lebaran ini, apa oleh-oleh yang kita mau bawa keluar Ramadan? Kalau seperti jadi anak-anak bergembiranya karena ada baju barunya, ya seperti itulah kita di hadapan Allah. Tapi insya Allah barakana puasata, barakana sampaja berjamaata, sampaja sunnata dan ramalangi ya, semangatnya harus kita bawa sampai setelah lebaran. Ya nero barakana, ya nero didikanna ramalangi, puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga ketika kita sudah membawa keluar Ramadan, insya Allah ya maka semangatnya Ramadan selalu ada untuk selalu kita isi waktu-waktu kita dengan ibadah. Ya, ini sudah mau jam 6. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sebagai penutup saja, tinggal sedikit waktu. Ini sambil menunggu katanya salat isyarat, ya kita lebih-lebihkan sedikit waktunya. Tapi saya sudah terlalu lama Pak, telah dana ya. Tapi 3 menit lagi, saya mau sampaikan terakhir adalah 3 pesan strategi panguluta Imam Ali karramallahu wajhah. Ya, ini terkait juga dengan tadi ada anak-anak sebagai gambaran masa lalu kita. Ya. Saya mau katakan begini Bapak, ya, tomatoku mana selesai suratku. Kita itu tidak bersaing dengan siapa yang kita temani duduk ketika beribadah. Kita tidak bersaing. Ya, apalagi lepo date maka dai ucau ibadah kok. Ucau pakasiwi aku tidak. Yang kita temani bersaing adalah diri kita sendiri. Dia itu melo maka lebih makanya ibadah aku naidi, lebih makanya pakasiwi aku naiko. Tapi yang kita mau kejar adalah kita lebih baik hari ini daripada kemarin. Nah, itulah gambaran anak-anak. Kita mau lebih baik hari ini daripada kemarin. Kita mau lebih baik di saat kita dewasa sekarang dibandingkan dengan waktu kita anak-anak, waktu kita remaja, apalagi kita sudah dewasa. Kalau kita sudah dewasa, maka lawan kita adalah diri sendiri. Mampukah kita mengendalikan diri kita seperti ketika puasa? Ketika kita puasa, kita kendalikan makan tak, minum tak, ya termasuk berkumpul bersama dengan pasangan tak, ya. Kalau yang muda-muda katakan, kalau ujian lapar dahaga Ustaz saya sudah terbiasa. Ya, yang saya tidak bisa tahan adalah menahan rindu. Betim paru. Ya roh betim paru, tantangan aku ramalangi, lapar haus itu biasa-biasa. Yang susah dia tahan adalah rindunya. Di siang hari harus kontrol kendalikan nafsu kita. Istri kita halal, tapi tidak boleh di siang hari. Ini puasa mengendalikan diri. Ya. Dan setelah kita puasa, mudah-mudahan barakahna puasai, maka kapan dan dimanapun, dan dia bawa maka dalat buka puasa nih pereng ya ro Andre pereng inunge, ya. Tapi kapanpun setelah Ramadan, inilah yang mau kita bawa oleh keluar Ramadan, yaitu pesan takwa yang kita hasilkan daripada puasa kita, pengendalian diri, kontrol diri. Yang kita lawan adalah diri kita.
Ya, nafsu syahwat kita. Ya, nafsu syahwat kita. Nah, olehnya itu pesan strategi Imam Ali karramallahu wajhah adalah jadilah manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kun indallahi khairun nas. Mencajiki ata kami namakan dari sisi na pangalatala. Ni gaya roh ata matapo melo kina di pangalatala ramalang dia mencaji ata matapo. Ya. Wa kun indan nasi ya, syarrun nas. Kemudian yang kedua, jadilah sejelek-jelek manusia di hadapan manusia. Ya aja tas yang lebih leta ri pada tarufatam. Ya, kalau bisa merasa kita lah orang yang terburuk di hadapan manusia, kita lah orang yang terburuk. Ya. Nah, kemudian ya. Yang ketiga adalah jadilah orang yang biasa-biasa saja di tengah-tengah orang. Ya, pada ki. Ya, kita hanya saling menyemangati apa yang kurang. Ya, kalau ada saudara kita ada kekurangannya, kehilafannya, kita saling mengisi, saling mengingatkan. Itulah kekayaan kita sebagai umat Islam. Ya, tanpa melihat kekurangan orang, apalagi mengumbar aib orang lain, ya, kita harus saling menutupi, saling menjaga. Ya, saya kira itu barangkali sebagai penutup pada ceramah subuh hari ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah, menjadi manusia yang mungkin merasa rendah di hadapan manusia-manusia yang lain, sehingga kita tidak sombong dan menjadi diri sendiri yang terbaik dalam hal ketaatan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.